Halo Bapak Ibu peserta PPG, salam jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan PPL PPG Batch 1 tahun 2023, di mana sesuai jadwal PPL PPG akan dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan PPL, makna tujuan PPL, syarat teknis PPL, kontrak modul PPL, dan aktivitas modul PPL pada LMS Base. Sesuai yang kita ketahui bersama bahwa struktur kurikulum PPG kita akan menempuh 36 SKS, di mana salah satunya adalah kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL dengan bobot sebesar 4 SKS. Jadi cukup besar Bapak Ibu untuk PPL ini. Sesuai dengan bobotnya, maka PPL ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ini mekanisme PPL yang lama, memang ada sedikit revisi, tetapi kurang lebih alurnya sama, di mana Bapak Ibu sekarang sudah sampai pada tahap ujian komprehensif. Nah, akan dilanjutkan dengan PPL. Syarat mengikuti PPL bahwa Bapak Ibu semua sudah lulus ujian komprehensif. Bisa dicek melalui akun LMS masing-masing Bapak Ibu. Jika dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu layak untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu PPL di sekolah tempat Bapak Ibu mengabdi atau berkarya. PPL dilaksanakan selama 3 kali. Yang pertama PPL 1 untuk RPP atau modul ajar 1, PPL 1 untuk modul ajar 2, lalu PPL 2 untuk modul P5. Jadi PPL 1 2 kali untuk modul ajar 1 dan modul 2. Lalu PPL 2 khusus untuk modul P5 ya, project profil Pancasila. Setelah itu baru Bapak Ibu akan mengikuti UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan UP. Nah, setelah PPL Bapak Ibu akan mengikuti review. Jadi PPL 1 nanti ada review 2 kali, PPL 2 juga ada review 1 kali. Ini jadwalnya Bapak Ibu sesuai dengan edaran dari Panitia Nasional PPG bahwa PPL 1 6 hari, reviewnya 2 hari, demikian juga PPL 1 RPP 2 6 hari 2 hari, dan PPL 2 6 hari, reviewnya 4 hari. Total keseluruhan alokasi waktu untuk PPL ini 26 hari, jadi kurang lebih 1 bulan untuk mengikuti PPL 1 sampai dengan PPL 2. Nah, skema pelaksanaan PPL ini agak berbeda dari PPL-PPL sebelumnya tahun lalu, di mana kalau tahun lalu PPL dilaksanakan secara terpisah atau dibagi begitu ya, PPL 1 sendiri, PPL 2 PPL 1 RPP 1 sendiri, PPL 1 RPP 2 sendiri, lalu PPL 2 RPP 3 sendiri. Sedangkan pada tahun ini untuk PPL 1 dan PPL 2 tidak ada perubahan, masih mengikuti skema pada tahun yang sama yaitu tahun lalu. Sedangkan untuk PPL 3 ini ada perubahan skema, di mana PPL 3 yaitu penerapan modul P5 ini dilaksanakan sejak saat PPL 1. Jadi diimplementasikan, diintegrasikan pada saat PPL 1 dimulai. Tidak lagi terpisah. Memang di LMS di plotting PPL 3 ya atau PPL 2 itu 9 sampai 15 Agustus. Tetapi prakteknya sesuai dengan arahan dari Panitia Nasional itu PPL 2 modul ajar P5 itu sudah dilaksanakan dari PPL 1 karena ini terkait tentang proyek ya, proyek P5. Maka nanti implementasinya dapat dilaksanakan baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler untuk P5. Nah, nanti tanggal 9 sampai 15 ini lebih difokuskan untuk editing video dan untuk mengupload video bukti pelaksanaan proyek. Sedangkan penerapan proyeknya, implementasi proyeknya sudah dilaksanakan sejak dari PPL 1 dimulai. Begitu aturan atau skema PPL yang terbaru. Selain PPL juga Bapak Ibu nanti akan diminta tagihan berupa PTK ya. Jadi penelitian tindakan kelas nanti, di mana kemarin Bapak Ibu sudah menghasilkan proposal, nanti pada saat PPL Bapak Ibu akan diminta tagihannya pada saat PPL 2 atau PPL 3 itu
diminta tagihan berupa laporan hasil penelitian, yaitu laporan PTK yang sudah dilaksanakan di lapangan pada saat PPL. Jadi nanti PPL ini tagihannya ada laporan PTK juga. Jadi Bapak Ibu sambil mengajar sambil meneliti sesuai dengan proposal yang sudah dibuat pada tagihan sebelumnya pada tugas lokakarya perangkat pembelajaran kali lalu. Baik. Makna tujuan PPL PPG. PPL merupakan salah satu mata kuliah dalam program PPG yang berisi kegiatan latihan mengajar maupun non-mengajar, termasuk melakukan latihan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan guru profesional. Itu arti PPL. Tujuan PPL sendiri adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring dan atau daring. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang, baik luring maupun daring. Dalam konteks ini secara luring. Meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran yang visible dilakukan secara luring dan atau daring. Jadi pada kesempatan ini PPL dilaksanakan secara luring karena Bapak Ibu melaksanakan PPL secara langsung di sekolah di tempat Bapak Ibu ditugaskan. Memang proses bimbingan sebelumnya secara daring, tapi PPL dilaksanakan secara luring. Untuk pola implementasi PPL dan PTK ada dua, yaitu terpisah dan terintegrasi, tetapi kami sangat menyarankan supaya terintegrasi. Artinya implementasi RPP diintegrasikan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi RPP yang sudah Bapak Ibu susun tersebut sekaligus sebagai bentuk instrumen dari PTK untuk penelitian Bapak Ibu. Jadi sekaligus mengajar, sekaligus meneliti, supaya tidak perlu melakukan penelitian di luar PPL yang sudah dilaksanakan. Tetapi kalau mau terpisah, artinya Bapak Ibu mau mengajar lalu mau penelitian sendiri juga tidak masalah. Itu kebebasan dari Bapak Ibu, tetapi kami menyarankan supaya terintegrasi saja, supaya menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Tagihan PTK sekali lagi ditagihkan berupa laporan PTK lengkap. Laporan PTK berarti dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, syarat teknis PPL PPG, mahasiswa sudah lulus semua modul khususnya ujian komprehensif, sudah dinyatakan lulus, dapat dicek di LMS masing-masing. Kemudian sudah menyusun dan mengupload RPP dan perangkat pembelajaran pendukung ke modul PPL yang akan terbuka mulai besok tanggal 21. Jadi silakan Bapak Ibu mengupload RPP atau modul ajar dan perangkatnya, lampiran-lampirannya ke dalam modul PPL. Cukup upload satu perangkat per modul, maksudnya satu modul dan perangkatnya per kegiatan. Jadi PPL 1 upload RPP atau modul ajar 1, nanti PPL 2 upload modul ajar dan perangkat 2, begitu seterusnya. Lalu memiliki fasilitas pendukung seperti laptop, HP, kamera, speaker, dan lain-lain yang akan digunakan untuk kepentingan PPL di sekolah. Bagi sekolah yang sudah memiliki fasilitas pembelajaran lengkap, silahkan dapat dimanfaatkan, tetapi bagi yang belum ada, mohon diusahakan. Karena Bapak Ibu tidak bisa PPL tanpa menggunakan media dan teknologi, karena salah satu penggunaan teknologi itu dinilai sebagai salah satu bentuk konsep atau prinsip dari KUMER itu sendiri, yaitu penggunaan TPACK atau Technological Pedagogical Knowledge ya. Jadi silakan disiapkan perangkat-perangkat pendukungnya supaya nanti PPL dapat berjalan dengan lancar. Lalu PPL sangat dianjurkan di sekolah tempat tugas masing-masing atau sekolah terdekat dengan domisili. Bapak Ibu sudah mendapatkan surat edaran terkait tentang pemberitahuan PPL dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Silahkan mulai besok bisa dikomunikasikan, diserahkan ke pimpinan setempat supaya dapat dilaksanakan nanti PPL dengan lancar. Kemudian PPL menggunakan perangkat pembelajaran ya, modul ajar 1-3 yang sudah Bapak Ibu susun pada modul sebelumnya atau pada kontrak pada lokakarya, ya maksudnya lokakarya perangkat pembelajaran, dan sudah direvisi pada peer teaching, pada saat komprehensif. Itu nanti Bapak Ibu akan terapkan pada saat PPL. Jadi PPL ini bukan Bapak Ibu mengupload modul ajar atau perangkat yang baru sama sekali, tetapi menggunakan perangkat yang sudah Bapak Ibu susun sejak lokakarya sampai dengan ujian komprehensif kali lalu. Kemudian mahasiswa wajib memperoleh nilai minimal 70 supaya dinyatakan lulus untuk PPL ini. Tagihan kinerja PPL.
Tagihan kinerja PPL terdiri dari 5 tagihan. Yang pertama, Bapak Ibu akan mengupload modul ajar sebanyak 3 ya, plus perangkat pembelajaran pendukungnya seperti media pembelajaran, materi pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian dalam bentuk PDF. Jadi disilahkan setiap modul ajar dilengkapi dengan perangkat pembelajaran yang lengkap selengkapnya. Selain itu juga Bapak Ibu akan mengupload lembar kerja kegiatan PPL sebanyak 6, yaitu LK 3.1 sampai 3.6 yang sudah disiapkan oleh LPTK yang diambil dari LMS, nanti akan di-share oleh dosen di grup kelas masing-masing. Kemudian tagihan yang ketiga adalah video praktik pembelajaran berupa 3 buah video dengan durasi maksimal video adalah 15 menit. Yang terdiri dari kegiatan pembuka 2 menit, inti 10 menit, penutup 3 menit, dan wajib diupload di YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu belajar membuat video, mengedit video, dan menguploadnya di YouTube sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu, Bapak Ibu akan diminta mengupload dokumentasi foto-foto praktik pembelajaran. Ini tagihan pada LMS kali lalu. Kami belum mengecek apakah pada LMS kali ini masih ditagihkan atau tidak, tetapi sebaiknya bisa disiapkan. Selain video, Bapak Ibu juga silakan menyiapkan foto-foto praktik pembelajaran, tidak usah terlalu banyak. Mungkin cukup 4, 5 atau berapa foto yang menunjukkan kegiatan-kegiatan inti pembelajaran. Itu nanti di PDF-kan dan di-upload di LMS. Lalu terakhir adalah laporan PTK, nanti diupload pada modul PPL 2 ya, terakhir. Nah, hal-hal apa saja yang harus dimunculkan dalam PPL 1 untuk modul ajar 1 dan 2? Selain menampilkan sintaks atau urutan proses pembelajaran, tampilkan juga aspek-aspek merdeka belajar yang harus tercermin dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Contohnya apa saja? Kekasan KUMER adalah dengan menerapkan model problem based learning atau project based learning. Nah, silakan Bapak Ibu munculkan sintaksnya. Ya. Jadi model pembelajaran problem based learning atau PJBL itu adalah salah satu kekasan dalam penggunaan kurikulum merdeka. Bisa juga misalnya inquiry learning atau discovery learning, silahkan. Nah, silahkan itu ditunjukkan dalam video pembelajaran itu sintaksnya, langkah-langkahnya. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan model PBL dalam modul ajarnya, tetapi dalam prosesnya sendiri tidak memunculkan atau tidak menampilkan model strategi pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, guru mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, analitis, reflektif, HOTS ya. Dalam KUMER juga guru didorong untuk mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, analitis. Silahkan dimunculkan pada kegiatan mana, munculkan dalam videonya, dalam kegiatan-kegiatan apa. Lalu selain itu bisa juga dalam aspek asesmen awal, asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Dalam KUMER ada istilah asesmen awal. Nah, silahkan apakah guru melakukan asesmen awal? Jika ada, silahkan dimunculkan dalam videonya. Lalu implementasi profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Lalu penggunaan TPACK juga, media pembelajaran, teknologi pembelajaran, silahkan dimunculkan, diperlihatkan dalam video. Lalu ada aspek pemahaman bermakna dalam kegiatan pembelajaran ya, di awal proses pembelajaran, silahkan dimunculkan. Dan pembelajaran yang bermakna, menantang, menginspirasi, humanis, kolaboratif, dan menyenangkan itu adalah prinsip-prinsip dalam KUMER. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa munculkan salah satu atau beberapa aspek yang ada di sini supaya menunjukkan bahwa aspek KUMER itu sudah tercermin dalam proses pembelajaran. Jangan sampai modulnya sudah KUMER, tetapi dalam prosesnya sendiri masih K13. Jadi harus sinkron antara modul ajar dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Demikian yang harus diperhatikan. Kemudian tentang pokok-pokok PPL 2 atau P5 ya. Nah, untuk P5 ini semacam gambaran awal saja Bapak Ibu. Nanti untuk penjelasan teknisnya akan dosen sampaikan pada kelas masing-masing. Ini informasi awal yang kami peroleh dari Panitia Nasional tentang praktik pembelajaran ya, penerapan P5. Yang pertama, P5 ini dilaksanakan sejak PPL 1, jadi terintegrasi di semua modul PPL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sambil mengajar PPL 1, nanti setelahnya atau pada prosesnya itu juga ada penerapan P5 proyek. Nah, guru diminta memilih dan mengerjakan satu proyek dengan tema yang relevan dengan materi pelajaran. Bapak Ibu kemarin pada tugas 10 ya,
10 itu sudah merancang modul P5. Nah, silakan dikembangkan untuk diterapkan. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan itu sebagai sebuah proyek P5. Nah, lalu hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah guru wajib harus berkolaborasi dengan guru bidang studi lain lintas bidang ilmu, karena sifat dari modul proyek P5 ini adalah kolaborasi. Jangan dikerjakan oleh guru agama sendiri, tetapi harus ada menunjukkan kolaborasi dengan guru bidang studi lain atau lintas bidang ilmu. Kemudian yang keempat, proyek tidak harus selesai Bapak Ibu ya. Misalnya ada yang proyek misalnya kemarin itu menghasilkan sesuatu, misalnya menghasilkan produk ya, menghasilkan produk. Nah, tidak harus sampai produknya ya, karena mengingat keterbatasan waktu PPL kita itu hanya kurang lebih 3-4 minggu ya. Sementara kalau proyeknya itu sendiri kan rata-rata bisa 80, 90 sampai 100 JP per proyek. Itu tidak mungkin diterapkan semua. Maka tidak harus sampai siklus akhir atau tahap akhir sampai menghasilkan produk dan refleksi aksi atau tindak lanjut. Bapak Ibu boleh memilih bentuk proyek, mau diimplementasikan dalam bentuk intrakurikuler ya dalam proses pembelajaran, atau kokurikuler lintas bidang ilmu ya, atau ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Tetapi semua ada konsekuensinya. Nah, silahkan dikomunikasikan dengan pimpinan sekolah, kepala sekolah, dan rekan guru yang akan Bapak Ibu ajak kolaborasi, karena akan berdampak pada jam belajar siswa di sekolah. Kalau Bapak Ibu mengadakan ekstrakurikuler, otomatis akan menambah jam pelajaran siswa di sekolah, mereka pulang lebih siang. Kecuali bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, pasti tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan KUMER, kalau mau menambah jam pelajaran khusus untuk KUMER, perlu dikomunikasikan dengan pihak pimpinan sekolah masing-masing. Kemudian munculkan karakter dimensi profil Pancasila yang ingin ditanamkan dalam prosesnya. Ya, Bapak Ibu wajib memunculkan karakter apa yang ingin ditampilkan atau ditanamkan dalam dalam proyek yang Bapak Ibu rancang itu ya. Misalnya berkebinekaan global ya. Karakter apa yang ingin ditanamkan, munculkan dalam video yang Bapak Ibu nanti buat dalam proyek tersebut. Nah, kurang lebih gambaran sintaks videonya 15 menit ini kurang lebih urutannya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu menjelaskan dulu tentang latar belakang, tema proyek yang diangkat, urgensi atau kemendesakannya apa, kenapa kok itu yang dipilih ya, alasannya apa, lalu tujuan utamanya apa ya, langkah-langkah alur yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan itu bagaimana. Nanti silakan diberikan narasi singkat dulu di awal video ya, karena kita tidak boleh sembarangan memilih proyek atau tema proyek Bapak Ibu ya. Jangan sampai tema proyek yang kita pilih itu asal-asalan atau tidak berangkat dari kebutuhan siswa itu sendiri ya. Tidak ada urgensi atau tidak ada latar belakang yang sesuai yang mengawali kenapa tema itu dipilih. Kemudian dokumentasikan setiap proses dari awal. Misal Bapak Ibu saat mengurus perizinan ya, berkomunikasi dengan pimpinan sekolah, diskusi dengan guru bidang studi lain, atau kolaborasi dengan guru bidang studi lain. Lalu pada saat Bapak Ibu menjelaskan proyek kepada siswa tersebut, itu silakan didokumentasikan. Selain itu juga dokumentasikan setiap alur proyeknya sesuai model yang dipilih. Kan ada beberapa model yang pernah kami tawarkan, model A, B, C, D, E itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap model itu kan ada alurnya, ada langkah-langkahnya. Nah, setiap langkah-langkah itu silahkan didokumentasikan. Tetapi sekali lagi, tidak harus semua alur itu didokumentasikan karena mengingat keterbatasan waktu. Mungkin hanya sampai langkah kedua atau langkah ketiga, ya tidak apa-apa, silahkan. Yang penting munculkan atau tampilkan karakter yang ingin dicapai, karakter dimensi profil Pancasila yang ingin dicapai. Lalu sebaiknya juga dalam video itu munculkan partisipasi dari guru lain yang menunjukkan adanya unsur kolaborasi. Jangan semua video itu hanya Bapak Ibu sendiri yang sibuk gitu ya. Jadi seperti malah pesuruh itu yang tukang suruh-suruh ya. Suruh siswa buat ini, suruh siswa buat itu. Ya, proyek profil pelajar Pancasila ini adalah kebersamaan, partisipasi, kolaborasi. Jadi harus ada kerjasama. Jangan didominasi oleh Bapak Ibu sendiri itu ya.
Lalu yang terakhir, tidak harus sampai hasil akhir proyek seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang penting tampilkan karakter dimensi profil Pancasila yang ingin dicapai sesuai dengan tema yang Bapak Ibu angkat. Kemudian alur PPL mahasiswa. Yang pertama, Bapak Ibu akan berkoordinasi dengan sekolah, observasi, lalu persiapan perangkat pembelajaran, persiapan perangkat audiovisual, proses perekaman pengambilan gambar, proses editing, foto video, lalu pengumpulan tugas. Ini alur PPL yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu siapkan ya, mulai dari koordinasi. Jadi selama 6 hari, selama proses PPL itu kurang lebih alurnya seperti ini. Mulai dari hari pertama koordinasi, hari kedua persiapan perangkat, hari ketiga persiapan audiovisual, hari keempat perekaman, hari kelima editing ya. Lalu hari keenam mengupload video di YouTube dan upload link YouTube di LMS. Kurang lebih begitu alurnya selama 6 hari. Setelah 6 hari nanti ada review begitu. Review selama 2 hari. Kemudian ini alur dosen dan guru pamong PPL, yaitu yang pertama koordinasi dengan masa bimbingan, ya bimbingan perangkat pembelajaran lagi ya. Sebelum Bapak Ibu PPL nanti guru pamong dan dosen akan memeriksa perangkat Bapak Ibu, kemudian penilaian perangkat. Setelah itu penilaian video pembelajaran yang Bapak Ibu upload dan melakukan review, lalu menilai diskusi. Ini alur dari aspek dosen atau guru pamong. Lalu setelah PPL 1 itu ada review Bapak Ibu ya. Jadi PPL 1 modul ajar 1 ada review 2 hari, PPL 1 modul ajar 2 ada review 2 hari. Nah, apa yang dilakukan pada saat review? Pada saat review ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara daring, dilakukan setelah peserta PPG menyelesaikan kegiatan PPL di sekolah asal. Ada 3 kegiatan utama pada tahap ini, yaitu review PPL dan PTK, refleksi, dan membuat RTL, yaitu rencana tindak lanjut perbaikan kinerja. Desainnya kurang lebih seperti berikut. Review kegiatan praktik mengajar, yaitu bahan dan video, kegiatan pelaksanaan PTK, dan kegiatan praktik non mengajar pada PPL jika ada. Kemudian setelah review ada kegiatan refleksi, ya, refleksi kegiatan mengajar, pelaksanaan PTK dan lembar kerja mahasiswa. Refleksi difokuskan pada hal baru, hal penting, hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan PPL Bapak Ibu ya, seperti sebelum-sebelumnya, bahwa salah satu kegiatan penting dalam proses pembelajaran adalah adanya unsur refleksi. Menjadi guru yang reflektif, salah satunya adalah merefleksikan kegiatan mengajarnya, yaitu untuk meningkatkan kompetensinya di masa depan. Lalu membuat rencana tindak lanjut dari hasil refleksi tersebut, yaitu merupakan perbaikan kinerja untuk penerapan Continuous Professional Development atau CPD PPL selanjutnya. Jadi supaya PPL 2 lebih baik daripada PPL 1, jangan sampai malah lebih buruk gitu ya. Kemudian aktivitas dosen dan mahasiswa pada LMS. Mahasiswa nanti akan mendownload dan membaca kontrak perkuliahan di hari pertama, menyiapkan dan mengupload bahan ajar lengkap, RPP, perangkat LKPD ya, itu di hari pertama. Lalu mengupload video pembelajaran itu nanti di hari ke-6 ya, mengupload tugas PTK dan lembar kerja itu pada PPL kedua ya, atau PPL terakhir. Lalu mengikuti review atau diskusi itu setiap PPL selesai. Lalu di aspek dosen dan gumong, nanti dosen akan mengupload kontrak dan membuat instruksi review, mengaktifkan fitur remedial, menilai perangkat pembelajaran, menilai video pembelajaran, menilai PTK dan lembar kerja, menilai review RPP dan video pembelajaran, dan terakhir menilai review PTK dan lembar kerja. Nah, kita akan melihat kontrak modul PPL PPG yang terbaru. Untuk pelaksanaan PPL 1, RPP 1 atau modul ajar 1 ya, hari pertama itu kurang lebih alurnya seperti ini. Nanti bisa dicermati sendiri oleh Bapak Ibu dan dosen. Mahasiswa apa yang harus dilakukan, dosen apa yang harus dilakukan. Ini sudah ada jam-jamnya dan hari-harinya. Ini akan membantu Bapak Ibu supaya memiliki target kerja yang terukur dan jelas. Hari kedua, hari keempat ya, hari kelima, hari keenam itu kalau hari kedua 4 itu Bapak Ibu sudah praktik pembelajaran ya, mengimplementasikan modul ajar di sekolah. Lalu nanti hari kelima dan keenam ini Bapak Ibu melakukan editing video ya. Jadi Bapak Ibu menerapkan video
menerapkan praktik pembelajaran itu utuh penuh ya. Artinya kalau Bapak Ibu buat di situ 2 atau 3 JP ya silahkan praktik selama 2 JP atau 3 JP. Ya full. Misalnya 2 JP 2 kali 40 menit berarti silahkan praktik selama 80 menit di SMP ya. Jadi nanti praktiknya utuh tetapi videonya itu akan dipotong-potong. Jadi menjadi 15 menit saja. Maka Bapak Ibu harus punya keterampilan dalam mengedit video. Paling tidak ada yang bisa membantu Bapak Ibu dalam mengedit video. Supaya dari video yang utuh itu cukup menjadi 15 menit saja. Nah 15 menit itu nanti videonya yang ditampilkan juga harus dipilih. Yaitu yang menampilkan hal-hal yang penting nanti akan saya sampaikan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Apa-apa saja yang perlu ditampilkan dalam video praktik pembelajaran itu. Lalu juga Bapak Ibu harus wajib menguploadnya di YouTube. Lalu pada saat review hari pertama nanti diskusi dengan dosen, lalu nanti hari kedua itu RTL itu ya. Hari pertama itu lebih ke refleksi, hari kedua itu RTL-nya. Nah, untuk PPL 1 RPP 2 atau modul ajar 2 kurang lebih sama. Nah, untuk PPP 3, P5, PPRA itu dilaksanakan sejak PPL 1. Jadi Bapak Ibu nanti mengerjakan proyek ini dari mulai PPL 1 ya. Nanti mulai PPL 1 sampai hari ke-22 ya, karena PPL itu kan 26 hari totalnya dengan review ya. Jadi P5 ini dilaksanakan mulai dari PPL 1 sampai dengan PPL 3. Semua jam, semua hari dipakai. Nanti bisa dilaksanakan pada saat proses pembelajaran jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan intrakurikuler, atau pada jam lain jika menggunakan kokurikuler, atau di luar jam pembelajaran misalnya pada siang hari atau sore hari jika menggunakan ekstrakurikuler. Nanti silakan dikomunikasikan dengan pihak sekolah dan guru rekan. Nah, ini link-link penting yang Bapak Ibu bisa download khususnya untuk mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Lembar kerja mahasiswa ya, nanti sudah kami siapkan. Lalu contoh video PPL yang bisa digunakan sebagai contoh bagaimana sih membuat video PPL yang baik itu, yang 15 menit itu supaya menarik. Ya, nanti supaya tidak asal potong, ditunjukkan mana hal-hal yang penting, sintaks-sintaks pembelajarannya yang ditunjukkan, lalu aspek-aspek dalam kumer itu yang mana yang perlu ditunjukkan, itu nanti bisa dilihat di situ. Lalu cara mengedit video, saya sediakan link di YouTube bagaimana cara mengedit video dengan aplikasi Filmora. Ada banyak aplikasi yang lain, tidak harus menggunakan Filmora, boleh menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu sudah familiar, yang menurut Bapak Ibu mudah ya dan gampang, silahkan, yang penting efektif dan efisien. Lalu juga kami dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke menyediakan efek visual tambahan untuk video opening dan video ending atau bumper in bumper out untuk memberikan estetika ya, kesan estetis pada video yang Bapak Ibu upload, sekaligus memberikan branding pada video yang Bapak Ibu upload. Ya, ini sebaiknya digunakan. Nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu video yang sudah kami sediakan. Nah, ini nanti silahkan ditempelkan ya, ditempelkan di awal video sebelum Bapak Ibu mulai praktik pembelajaran. Pada saat mengedit video tentu saja. Nah, ini untuk video-video pembuka. Lalu selain itu juga ada untuk ending ya, atau penutup. Nah, kalau ending berarti nanti Bapak Ibu letakkan di akhir video ya, di akhir video pembelajaran supaya menjadi penutup dari seluruh video pembelajaran yang Bapak Ibu upload. Ya, jangan terbalik ya, nanti ending jadi opening, opening jadi ending, nanti malah lucu. Jadi kami sudah bisa pisahkan. Baik, jadi begitu Bapak Ibu penjelasan untuk teknis PPL PPG kali ini. Nanti dosen-dosen pembimbing ya dan guru pamong akan menjelaskan lebih detail pada grup kelas masing-masing, karena pada malam hari ini kami masih akan mengikuti refreshment pengarahan dari Panitia Nasional PPG terkait tentang proses PPL ya.
kami sudah jelaskan secara garis besar ya. Nanti secara detail akan dosen sampaikan secara langsung kepada mahasiswa di kelasnya masing-masing. Semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak Ibu tentang gambaran proses PPL PPG yang akan Bapak Ibu laksanakan selama kurang lebih 26 hari ke depan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga PPL ini sukses. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.